Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Stikes Sementara Mahakam Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 4 kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Kependudukan dan Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak M. Ardan SKM MKes. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Ketenagakerjaan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Lydia Febrianti. Yang kedua ada Ramlah. Yang ketiga ada Trifosa. Dan yang terakhir ada Safrin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Next. Pengertian tenaga kerja yaitu adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja di mana ia bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu tenaga kerja berdasarkan kualitas. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, di mana seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja terlatih ini memperoleh keahliannya umumnya melalui pendidikan non formal seperti pelatihan, keterampilan, kursus dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bukan tenaga kerja, di mana artinya pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian dan kewajiban tertentu. Yang keempat yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terdidik. Jadi orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah menguasai usia kerja tapi tidak bekerja karena ada alasan tertentu. Next. Yang selanjutnya itu jenis-jenis kesempatan kerja. Jadi yang pertama itu kesempatan kerja permanen. Jadi merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang yang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja di instansi pemerintah atau instansi swasta yang dimana memiliki jaminan sosial tingkat tua, contohnya PNS, Polri, TNI dan lain-lain. Yang kedua itu kesempatan kerja temporer, merupakan kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang singkat lalu menganggur dan mencari pekerjaan yang baru lagi, contohnya itu sebagai pegawai swasta. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk, kedua tingkat upah atau gaji, yang ketiga yaitu kondisi perekonomian suatu daerah, yang keempat yaitu kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada keamanan perusahaan dan karyawan Anda. Pentingnya keamanan siber di tempat kerja, hindari kebocoran keamanan platform yang Anda gunakan di perusahaan dengan investasi besar untuk keamanan siber. Amankan data perusahaan Anda dengan memilih platform terbaik yang dapat melindungi dari penjahat siber, realitas dan tindakan penipuan itu. Yang selanjutnya itu ada dampak pertumbuhan. Cara teknologi membantu perusahaan berevolusi dan berinovasi. Yang pertama itu ada jalan baru untuk kemajuan, di mana teknologi ini menyajikan cara baru untuk melibatkan konsumen dan menawarkan layanan baru yang mungkin mereka perlukan dalam era teknologi maju ini. Yang kedua itu kemudahan pengelolaan. Bisnis ini dapat meningkatkan cara mereka beroperasi dari efisiensi proses hingga penanganan transaksi konsumen. Yang keempat, yang ketiga yaitu platform lebih baik bagi karyawan, di mana karyawan memiliki akses ke sebagai alat untuk meningkatkan cara mereka bekerja, tak peduli seberapa rumit tugasnya. Ya, di sini ada dampak pada karyawan. Bagaimana teknologi membuat penyelesaian pekerjaan jadi mudah dan memuaskan. Yang pertama itu ada cara bekerja yang lebih mudah. Jadi di beberapa platform menawarkan alat dan fitur berbeda
setiap tugas lebih mudah dan efektif. Yang kedua itu ada alat komunikasi yang lebih cepat, berinteraksi dengan rekan kerja dan mengirimkan pesan kepada siapa saja di dalam dan di luar negeri tidak memakan waktu banyak. Yang ketiga itu ada pengelolaan waktu yang efektif, jadi ini menyelesaikan kerja dengan lebih cepat. Artinya karyawan memiliki waktu lebih banyak untuk kehidupan di luar pekerjaan, terutama untuk posisi jarak jauh. Selanjutnya itu ada ruang lingkup ketenagakerjaan, di mana ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Beberapa poin utama dari ruang lingkup ini yaitu termasuk pertama yaitu rekomendasi, kedua pendidikan dan pelatihan, ketiga penggajian dan kompensasi, keempat itu manajemen kinerja, kelima hukum ketenagakerjaan, keenam hubungan industri, ketujuh yaitu kesehatan karyawan, yang ke-8 diversitas dan inklusi. Selanjutnya itu ada manfaat mempelajari ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada pemahaman pasar kerja dan tren industri, kedua ada pengembangan karir yang lebih baik, ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bisnis, keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang kelima yaitu menghadapi perubahan dan tantangan dengan lebih siap. Jadi dengan mempelajari ketenagakerjaan kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pasar kerja, mengelola karir dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih baik dalam bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menghadapi perubahan dan tantangan dengan kesiapan yang lebih baik. Selanjutnya ada fungsi ketenagakerjaan. Jadi ketenagakerjaan ini memainkan peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting ketenagakerjaan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu menghasilkan produk dan jasa. Tenaga kerja adalah sumber daya yang sangat penting dalam menghasilkan produk dan jasa. Yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ketenaga kerja ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu menstabilkan pasar tenaga kerja. Jadi ketenaga kerja yang stabil dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jadi tenaga kerja yang terampil dan terlatih dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kelima yaitu ada meningkatkan pembangunan infrastruktur. Jadi tenaga kerja juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dengan bekerja seorang pekerja dapat membantu membangun jalan, gedung dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan daerah tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Jadi kebijakan penciptaan lapangan kerja ini yaitu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini dapat dilakukan melalui insentif bagi perusahaan, pengembangan sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan banyak pekerjaan, dan program-program peningkatan kewirausahaan. Kedua itu ada kebijakan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Ini termasuk program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan teknis, dan program-program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada kebijakan keselamatan kerja dan perlindungan pekerja. Jadi pemerintah menerapkan aturan dan regulasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Ini meliputi standar kerja yang aman, peraturan tentang jam kerja, pembayaran upah yang adil, dan jaminan sosial bagi pekerja. Keempat yaitu ada kebijakan pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Jadi pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk membantu pekerja yang terkena dampak resesi ekonomi atau perubahan struktural dalam industri. Ini bisa berupa bantuan pengangguran, subsidi upah, program relokasi pekerja, atau program bantuan sosial lainnya. Yang kelima itu ada kebijakan hubungan industrial. Jadi pemerintah memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini mencakup peraturan tentang perundingan kolektif,
arbitrase tenaga kerja dan perlindungan hak serikat pekerja. Yang keenam yaitu ada kebijakan promosi investasi dan iklim bisnis yang kondusif. Jadi pemerintah menciptakan kebijakan yang mendorong investasi termasuk kemudahan berbisnis, peraturan yang jelas dan insentif fiskal. Ini bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi usaha yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah tenaga kerja. Indonesia memiliki populasi tenaga kerja yang besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPJS) pada Februari 2021, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai sekitar 139,6 juta orang. Yang kedua, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia dapat berfluktuasi seiring dengan kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain. Menurut data BPS, pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07% dengan jumlah pengangguran sekitar 9,11 juta orang. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini hanya memberikan gambaran umum dan dapat berubah seiring waktu. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis pekerjaan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti pekerjaan formal dan informal, pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu, dan penuh sektor publik dan swasta. Menurut data BPS pada Februari 2021, sekitar 71,8 juta orang atau sekitar 51,5% dari total tenaga kerja di Indonesia bekerja sebagai pekerja formal. Sementara sekitar 68,3 juta orang atau sekitar 48,5% bekerja sebagai pekerja informal. Sektor ekonomi, pekerjaan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Menurut data BPS pada Februari 2021, sekitar 28,4 juta orang atau sekitar 20,3% dari total tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sementara sekitar 24,1 juta orang atau sekitar 17,3% bekerja di sektor industri, dan sekitar 87,1 juta orang atau sekitar 62,4% bekerja di sektor jasa. Pendidikan dan ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan ketenagakerjaan. Yang pertama, keterampilan dan kualifikasi. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu dengan keterampilan dan kualifikasi yang perlu untuk memasuki pasar kerja. Pendidikan formal seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang relevan dengan pekerjaan tertentu. Yang kedua, akses ke lapangan kerja. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan akses individu ke lapangan kerja yang lebih baik. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali memungkinkan akses pekerjaan yang lebih terampil, berkualitas, dan berbayar lebih tinggi. Yang ketiga, sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu memastikan kesesuaian antara kualifikasi individu dan tuntutan pekerjaan. Pendidikan yang mencerminkan tren industri dan
permintaan pasar kerja dapat membantu penghasilan tenaga kerja yang lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan keterampilan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang keempat, daya saing global. Pendidikan yang berkualitas juga dapat meningkatkan daya saing individu dan negara dalam konteks ekonomi global. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang kuat cenderung memiliki tenaga kerja yang terampil dan inovatif, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam industri dan sektor tertentu. Pelatihan dan ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan penting dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Pelatihan dapat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, sesuai dengan perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat seringkali mengubah tuntutan pekerja dan membutuhkan keterampilan baru. Yang ketiga, inovatif dan kreatif. Pelatihan dapat mendorong inovasi dan kreativitas di tempat kerja dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru dan mempelajari pendekatan yang berbeda. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Ini dapat meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Yang kelima, peningkatan mobilitas karir. Pelatihan dapat membantu meningkatkan mobilitas karir tenaga kerja. Karyawan yang menerima pelatihan yang relevan dan berkualitas memiliki peluang yang lebih baik untuk promosi. Pasar kerja. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pasar kerja. Yang pertama, mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan melibatkan proses aktif dalam mencari dan melamar pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat seseorang. Persaingan. Yang kedua, persaingan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat pengangguran, tingkat kualifikasi pendidikan dan keterampilan, dan keadaan ekonomi. Tingkat persaingan dapat bervariasi tergantung pada sektor individu dan jenis pekerjaan tertentu. Yang ketiga, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar kerja didorong oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang keempat, penyesuaian pasar kerja. Pasar kerja dapat mengalami penyesuaian untuk mencerminkan perubahan ekonomi dan kebutuhan industri. Perubahan teknologi, restrukturisasi industri, dan perkembangan pasar global dapat mempengaruhi tuntutan pekerjaan dan jenis keterampilan yang diperlukan. Pelatihan ketenaga kerjaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pelatihan penting dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Pelatihan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan tambahan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, kesesuaian dengan perubahan. Pelatihan memungkinkan tenaga kerja untuk mengikuti perubahan dalam lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dan perubahan dalam metode kerja seringkali mengharuskan karyawan untuk menguasai keterampilan baru. Yang ketiga, keterampilan khusus. Pelatihan dapat memberikan keterampilan khusus yang diperlukan dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang keempat, peningkatan pemecahan masalah dan inovasi. Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam memecahkan masalah dan mendorong inovasi di tempat kerja. Yang kelima, pengembangan karir. Pelatihan dapat membuka pintu bagi pengembangan karir yang lebih baik. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, karyawan dapat mencapai kemajuan dan hierarki organisasi, mendapatkan promosi, atau memperoleh tanggung jawab yang lebih besar. Kesimpulan, ketika kita memahami topik ketenagakerjaan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam karir dan bisnis. Informasi yang diberikan dalam presentasi dapat memberikan wawasan tentang tren pasar kerja,
kebutuhan industri, persaingan, dan potensi penghasilan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir kita. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang pasar kerja juga dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis, seperti pengembangan produk atau layanan baru, peningkatan efisiensi operasional, dan pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketenagakerjaan dan menggunakan informasi dalam presentasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam karir dan bisnis.